Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Nah, hari ini bersama Ustazah Okta, kita akan mulai masuk ke tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Lebih tepatnya subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum hari ini mau belajar mapel apa? Nah, hari ini kita akan belajar mapel IPS ya, dengan materi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, berikut ini Ustazah paparkan kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustazah ingatkan kembali ya, pada minggu lalu kita sudah belajar tema 1 dengan materi letak geografis dan astronomis negara Indonesia, penampakan alam yang ada di Indonesia, dan pengaruh kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Hari ini di tema 2, subtema 1, kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha dan kegiatan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah punya tepuk-tepuk nih. Namanya tepuk jari. Ikutin Ustazah ya. Kita nyanyi bersama-sama. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 a, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Marilah dengarkan penjelasan Ustazah. Nah, dengarkan penjelasan Ustazah dengan baik dan catat poin-poin pentingnya di buku tulis kalian. Sudah siap? Kita masuk ke materi yang pertama ya. Yang pertama, ada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, sebelumnya di tema 1, kita sudah belajar mempelajari atau belajar mengenai kondisi geografis Indonesia, di mana kondisi geografis Indonesia menyebabkan berbagai macam keberagaman. Ada keberagaman suku, ada keragaman rumah adat, dan lain-lain. Dan salah satu lainnya yaitu keberagaman jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu atau semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat dilihat pada berbagai bidang. Nah, yang pertama ada bidang agraris. Nah, Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian mata pencarian penduduknya yaitu sebagai petani. Usaha di bidang agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Nah, dua kegiatan ini biasanya terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Nah, hasil dari kegiatan pertanian dan perkebunan ini antara lain ada padi, jagung, ubi, ada karet, ya kan? Ada kopi, ada kedelai, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya jenis usaha yang berikutnya ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya untuk dijual kembali, seperti daging dan telur. Nah, peternakan ini bisa dilakukan dalam skala besar dan skala kecil soleh-solehah. Biasanya, peternakan skala besar dijalankan oleh pemerintah atau sebuah perusahaan, dan peternakan skala kecil dilaksanakan atau dilakukan oleh penduduk wilayah negara Indonesia. Nah, biasanya hewan-hewan yang diternakan atau dibudidayakan yaitu ada kelinci, ada sapi, ada kerbau, ada domba, ada ayam, ada itik, dan ada burung. Nah, kita lanjut ya ke usaha ekonomi berikutnya yaitu perikanan. Nah,
Usaha perikanan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan air laut. Nah, perikanan darat ini juga masih dibagi dua lagi soleh-soleha, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, perikanan air tawar biasanya dilakukan di daerah sungai, danau, dan rawa. Dan untuk perikanan air payau biasanya dilakukan di tambak pinggir laut. Nah, untuk perikanan laut sendiri yaitu usaha menangkap ikan di laut. Dan biasanya perikanan air laut ini dilaksanakan oleh nelayan tradisional yang tinggal di pesisir pantai. Nah, selanjutnya ada pertambangan. Nah, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang, soleh-soleha. Yang pertama ada mineral logam, yang kedua ada non-logam, dan yang ketiga ada sumber energi. Nah, contoh dari mineral logam yaitu seperti emas, perak, tembaga, bauksit, dan nikel. Dan untuk mineral non-logam ada marmer, gipsum, belerang. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada sumber energi. Contohnya seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kita lanjut ya. Usaha ekonomi berikutnya. Yang pertama, ada kehutanan. Nah, kehutanan ini adalah kegiatan meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon damar, dan pohon rotan. Nah, yang berikutnya ada perdagangan. Pasti kalian tidak asing dengan perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah kegiatan membeli barang jadi yang dapat dijual kembali kepada konsumen. Nah, kegiatan perdagangan tidak hanya mencangkup di satu wilayah negara saja, tetapi dapat dilakukan antar negara yang ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan untuk impor adalah usaha memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Nah, kegiatan ekonomi selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, contoh perindustrian seperti pembuatan makanan kaleng, pembuatan sepatu, dan masih banyak lagi. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu jenis usaha di bidang jasa. Biasanya, jenis usaha di bidang jasa ini berkaitan dengan pemberian pelayanan atau layanan terhadap konsumen. Nah, contoh usaha atau jenis usaha di bidang jasa antara lain kesehatan ada dokter, kemudian ada arsitek, kemudian ada penjahit, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu contohnya lagi ada bidang pariwisata. Nah, bidang pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Nah, usaha-usaha atau kegiatan ekonomi di bidang jasa pariwisata antara lain penyewaan atau pengelolaan jasa penginapan seperti hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Sampai sini bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, itulah tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan. Nah, berikut ini latihan soalnya. Mohon dikerjakan dengan teliti. Dan jangan lupa jawabannya dikirimkan melalui grup ya. Selamat mengerjakan soleh-solehah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tema 2. Masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan.
Tapi kita akan masuk ke subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar di rumah soleh-soleha. Tetap semangat dan dijaga terus ya kesehatannya, dan tetap istiqomah untuk melaksanakan amal yauminya. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.